Kasus bidan yang beraksi tanpa busana via aplikasi media sosial demi uang menjadi bukti bahwa pandemi telah menimbulkan dampak besar di sektor ekonomi. Ironisnya, profesi bidan yang selama ini dikenal sebagai penolong dan dihormati oleh masyarakat harus ternoda oleh tindakan oknum. Selain itu, faktor ekonomi akibat pandemi juga berdampak pada naiknya angka perceraian di sejumlah wilayah di Indonesia. Untuk membahas lebih lanjut mengenai fenomena sosial yang terjadi sebagai dampak dari pandemi, sudah terhubung dengan Imam Prasojo, sosiolog Universitas Indonesia. Pak Imam, selamat malam. Selamat malam. Pak Imam, memang sebegitunya pandemi ini kemudian efek sampingnya merubah banyak sekali perilaku sosial semata-mata karena alasan atau tuntutan ekonomi? Sebetulnya nggak hanya ekonomi ya, saya kira. Ada kondisi dengan adanya revolusi informasi ini, itu orang cenderung ada kegagapan di dalam membedakan mana yang privat, mana yang publik. Dan pada saat yang sama, orang tidak mengira bahwa apa yang dia lakukan itu dalam sekejap itu bisa ditonton atau menjadi bagian dari panggung publik. Nah, ini era seperti ini seringkali orang tidak sadar apa yang dia lakukan, yang walaupun itu sangat sederhana ya, cuma hanya sekedar melakukan video klip yang singkat gitu, tetapi dia tidak terbayang bahwa itu jutaan orang bisa menonton. Nah, itu ada kegagapan seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah di saat seperti ini memang orang seringkali tertarik atau tergoda dengan iming-iming mendapatkan uang yang jalan pintas ya, mendapatkan uang dengan cara jalan pintas. Nah, dan pada saat yang sama juga ada keinginan untuk mendapatkan recognition, mendapatkan perhatian publik. Nah, tentu yang perhatian publik dengan cara yang kurang benar ya, yang tidak bisa diterima, konsekuensinya yang begitu besar, belum tentu orang menyadari bahwa dia pikir dengan melakukan seperti itu, ya sudah selesai. Yang penting dia ada kemungkinan mendapatkan insentif, tetapi dia tidak membayangkan tentang konsekuensi yang dia bisa terima dari masyarakat umum. Oke, revolusi informasi tadi yang Pak Imam sebutkan, apakah ini juga beririsan sangat tipis dengan informasi yang beredar di media sosial? Artinya konsekuensi yang harus diterima adalah yaitu kegagapan tadi, Pak Imam. Ya, jadi sekarang ini kan kalau sebelumnya pada saat dunia nyata ya, dunia face to face interaction, interaksi tatap muka, orang masuk ke dalam arena publik itu stepnya panjang. Dia itu harus di panggung, terus kemudian ada penonton yang begitu banyak ya, dan dia mungkin juga secara langsung bisa ada kontrol-kontrol ya sosial yang sedemikian rupa. Tapi pada saat sekarang era digital, orang ini cuma one click away, satu pencet dia bisa menjangkau kemana-mana, dan itu seringkali tidak disadari. Nah, inilah yang era seperti ini adalah era yang tidak mudah ya buat semua orang sebetulnya, tetapi ada temptation, ada dorongan ketergiuran terhadap banyak hal. Seringkali jari ini itu begitu mudah tergoda dan kemudian dia melakukan sesuatu hal yang konyol yang sebetulnya dia tidak pikir panjang. Oke, kontrol sosial yang seperti apa harusnya kita hadapi pada saat ini di era digital, kemudian kondisi di tengah pandemi? Singkat saja, Pak Imam. Ya, tentu pembelajaran seperti ini kan terus ya, learning the hard way. Kita belajar dengan cara yang susah ya, yang terjal. Tapi mudah-mudahan harapannya ini orang akan menjadi semakin baik di dalam kontrol diri, tetapi bayangan saya akan sulit dan ini akan panjang ini untuk bisa belajar bagaimana mengontrol diri dalam era one click away untuk bisa masuk ke publik.
Oke, baik, terima kasih Pak Imam Prasojo sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Pak Imam.